pemirsa baru saja kita saksikan bagaimana suara hatinya Debbie bernyanyi yang lagi sakit ya. Sakit setelah dikecewakan ya. Oh. Dibully ya kan, harusnya Irfan. Iya, iya. Sudah, nggak usah ya. Udah. Nanti itu cara yang lain ya. Ustaz dari tadi ketawanya ngempet loh. Enggak gitu, melihat adik-adik seperti ini loh ya. Iya. Melihat sebenarnya yang saya sarankan dengan Debbie ya, Mbak Debbie ini ya. Jangan menyanyi sakitnya itu di sini. Iya, terus? Tapi nyanyi itu yang bahagia-bahagia. Coba contohnya gimana Ustaz? Sehatnya tuh di sini, di dalam hatiku kan gitu. Sehat, iya diganti ya. Biar tidak mudah tersinggung. Oh, terapi. Terapi gitu. Lebih positif gitu lebih maksudnya. positif. Tapi Gitu. ngomong-ngomong, nah itu tadi, siapa tahu lupa enggak ya Ustaz? Iya. Saya kira memang gitu, soal olor-olor. Oh, iya. Langsung jawab aja Ustadz. Iya, memang terkait kritik ya tadi. Iya, kritik membangun. Kritik membangun. Nah, kritik membangun memang perlu. Perlu bagi siapapun saja kalau bagi seseorang yang memang mengaku dirinya untuk maju. Kritik yang membangun itu sangat diperlukan. Apapun itu, betapa pahitnya nanti diterima atau betapa manisnya diterima, itu harus diterima semua. Harus diterima semua, tentunya mereka yang ingin maju menerima kritikan yang membangun didasari dengan yang namanya pengfilteran. Tidak semuanya dimasukkan. Iya, Gitu. difilter aja. Gitu. Ya, yang ginian. Iya. Gitu. Makanya gini udah lama banget iklan beginian. Iya, gitu. Itu lama Ustadz, ya Iya. ampun. Intinya ketika ada yang mengkritik Iya. ya Mas Ruli, Mbak Tantri Iya. ya, itu diterima aja, tidak apa-apa. Nah, masalahnya Bagian yang dari mengkritik boleh berarti Pak Ustadz ya? Nggak Boleh dosa nggak ya? ngekritik gitu? boleh mengkritik Boleh ya. itu hak Nggak ada seseorang. masalah ya. Tidak ada masalah. Kalau memang kita harus ini juga ya, harus mengerti juga. Tidak semuanya orang mau dikritik. Dinyanyiin dong Ustadz. Tidak semua. Kalau saya tidak menyanyi itu, Iya. saya nyanyinya itu Birunya Cinta. Oh ya ampun Ustadz. Happening banget. Swag men, swag. Birunya cinta 8 menit cuy. Iya. Ya enggak lah gitu lah. Iya. Banyakan orkes nih deket rumah kayaknya. Loh, Wah, ini ada yang ya. telepon kan? Jadi- Abis dengerin orkes kayaknya ya. Ya enggak apa-apa. Halo, assalamualaikum. 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 Oh ya Allah ya Robi. Untung saya latahnya bagus loh tadi. Untung. Halo, assalamualaikum. Ya, gimana? Suara yang ditelepon gimana? Halo, assalamualaikum. Terputus ya? Terputus. Itu Ya? tadi kenapa bisa wow gitu ya suaranya ya? Terputus. Iya. Terputus beneran apa enggak? Iya, ada lagi dia. Assalamualaikum, Bapak Ibu. Terputus. Oh putus, iya. Kalau putus itu kodenya gini. Oh, iya. Mungkin gatal ngorokannya Ustaz ya. Tapi iya. saya juga gatal nih kalau nggak nunjukin gambar yang satu ini. Oh nih iya, ya. ada gambarnya ya. Nih. Set. Orang yang mudah tersinggung, sakit hati, bahkan benci dan dendam. Itu termasuk yang tak akan tenang dalam hidupnya. Karena hatinya tergantung pada sikap orang lain, bukan Iya. mencari keriduan Allah. Masya Allah. Nah ini yang mau saya ceritakan ini. Waduh, oke gimana? Yang mau saya ceritakan. Suwi. Enggak, Oh, ini enggak. sebentar aja. Ini tolong didengarkan dengan seksama. Dengarkan, jangan sampai bernafas. Mate Ustaz, Ya, jangan enggak. mati nanti. Maksudnya yang apa itu hikmah ya. Oh ya, hikmah. Mendengarkan dengan hikmah. Silakan Ustaz. Jadi zaman Rasulullah dulu itu ada orang yang sangat alim, sahabat. Iya. Ada orang yang sangat alim, Rasulullah itu sangat mencintai beliau. Iya. Di sini ya. Ini kameranya please di kode yang mana? Kita bingung. Dilanjutkan apa enggak ini? Iya, dilanjutin. Hitpat Ustaz, hitpat. Ada Saya tahan. nih Iya, sahabat iya. Rasulullah yang dicintai Rasulullah Shallallahu Iya. Alaihi Wasallam. Bahwasannya sahabat ini ahli surga. Oke. Ahli surga sehingga sahabat yang lain ini ngecek ya. Mengecek. Ibadahnya itu seperti apa sih di rumahnya itu. Ah. Ternyata tidak ada istimewanya sama sekali tentang ibadahnya.
biasa-biasa. Iya, terus? Apa sih yang membuat Anda dicintai? Dia juga sama dengan saya, biasa-biasa saja. Orang tersebut mengatakan, memang ibadah saya itu biasa-biasa saja. Tetapi saya ini tidak pernah sedikit pun memiliki rasa dengki atau marah terhadap orang lain. Saya selalu memaafkan kesalahan orang lain. Subhanallah. Dari sini bisa dikatakan, bisa dibuktikan bahwa keutamaan kedudukan orang yang pemaaf itu lapang hatinya, tidak mudah tersinggung, tidak mudah marah dan dekat dengan surga. Seperti itu. Jadi bahwa ternyata dengan ibadah yang kita lakukan saja itu akan lebih sempurna jika kita bisa menata hati lebih lapang, lebih sabar dan pemaaf tadi. Iya, betul sekali. Memang seperti itu, subhanallah. Pokoknya apabila kita gini aja ya, saya contohkan lagi ya. Rasulullah ya. Rasulullah sendiri ini kan orang yang paling sempurna di muka bumi ini ya. Tapi beliau ini masih ada yang mencela. Ini artinya apa? Ini menandakan bahwa memberikan teladan, memberikan pelajaran bagi umatnya untuk menghadapi atau menyikapi yang namanya celaan biar tidak mudah tersinggung. Bayangkan apabila Rasulullah itu masa hidupnya tidak ada yang mencela, maka Rasulullah tidak membuktikan atau tidak memberikan teladan bagaimana caranya menyikapi celaan itu tersebut. Ya. Sehingga kita tidak bisa siapa yang harus kita teladani ketika tatkala orang mencela kita, seperti itu. Oke, baik. Menarik ya. Tapi Ustadz, ada juga nih tayangan yang berikut ini Ustadz. Ada lagi ya? Lagi banyak nih ya. Banyak ya. Yang magang kayaknya lagi semangat ya nyari infonya ya. Semua manusia itu baik jika kamu bisa melihat kebaikannya dan menyenangkan jika kamu bisa melihat keunikannya. Tapi semua manusia itu akan buruk dan membosankan jika kamu tidak bisa melihat keduanya. Siapa ini? Pin BB nih ceritanya nih. Pojok kanan bawah. Iya. Ada telepon Mas? Ada. Ayo, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa nih Mas? Dengan Bagus Tiono di Surabaya. Iya, Mas silakan Bagus, Mas Bagus di iya. Surabaya, yo. Iya Mas. Ustadz, Iya. cara menghilangkan dendam saat tersinggung itu gimana? Oh iya. Ini tersinggung dalam Karena diapakan? apa? Karena apa Mas Bagus? Diolok-olok atau Cara karena? menghilangkan dendam saat tersinggung. Oh iya. Sebab awalnya kenapa tersinggung sehingga muncul dendam itu karena apa, Mas Bagus? Karena diejek atau diapakan? Awah, Saya kenapa? Saya? ya gitu. Hah? Dendam. Serius? Saya kenapa diejek? Diejek. Saya seorang kapiten. Nah, insya Allah seperti itu. Iyalah, Insya Allah iya, diejek. iya. Mengeluarkan kalimat-kalimat yang menyinggung perasaan sehingga Mas Bagus ini dendam. Gitu. Betul, Ustaz. Bagaimana caranya? Gimana caranya? Caranya, mau tahu? Ya enggak, Ustaz langsung Iya, dijawab. Iya. Nggak pakai gini ya? Enggak, Iya, itu yang lain. Itu yang Ya, lain. tentunya yang harus kita pahami dulu penyebab hati kita tersinggung, dendam, terutama tersinggung adalah karena kita memiliki ego yang tinggi. Bisa juga memiliki kepercayaan yang sangat rendah, kepercayaan diri yang sangat rendah. Jadi harus ada di tengah-tengahnya, harus tawazun. Jangan terlalu merasa tinggi dan jangan merasa terlalu minder. Ketika kita merasa minder, merasa rendah diri, orang mengatakan kelebihan orang lain, kita akan tersinggung. Ketika kita merasa tinggi diri, egonya kita tinggi, ketika orang menasihati kita juga merasa tersinggung. Karena kita merasa pinter, lebih pinter. Berarti seharusnya adalah tawazun. Tawazun. Biasa aja. Nah, yang harus dilakukan oleh Mas Bagus adalah salah satunya, masih banyak cara. Salah satunya adalah bisa melihat sisi-sisi yang lain. Jadikanlah ejekan itu menjadi lahan Mas Bagus untuk menyucikan hati Mas Bagus. Atau menjadi lahan Mas Bagus untuk bisa memperbaiki hati, niat hati Mas Bagus sendiri. Coba kalau tidak ada latihan tersebut, tidak ada yang ngejek, mungkin hati kita tidak bisa tidak bisa diuji. Bagaimana hati kita lebih bersih, lebih menanggapi hal
tersebut Iya. menjadi lebih netral dan lain sebagainya. Pokoknya hal semacam itu dijadikan sebuah pelajaran. Begitu ya Ustaz. Dan ada lompat-lompatan pemikiran, Mas. Jangan dianggap ejekan itu berhenti di situ. Tapi dianggap seperti ini. Misalkan ya, Misal. ada Mas Ruli ngejek Mas Bagus. Mas Bagus ini anaknya kurang pinter gitu. Iya. Mas Bagus jangan langsung, wah Mas Ruli ini kok ngejek gitu sih, ya seperti itu. Padahal kan saya kurang cerdas gitu Kurang kan. cerdas. Ya. Tapi Mas Bagus hendaknya harus melihat lagi lompat-lompatan pemikiran. Oh mungkin barangkali Mas Ruli karena lebih tua atau karena lebih muda, jadi memang kurang pengertian. Iya. Jadi saya yang harus mengerti Mas Ruli. Ada pemikiran-pemikiran seperti itu yang harus dikejar sehingga tidak ada yang namanya dendam, tidak ada yang namanya dengki, malah semuanya dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga hati kita menjadi tentram. Betul. Nah, sekarang biar lebih tentram lagi hati kita Ustadz. Ya. Kesimpulannya dari obrolan kita gimana? Nah, kesimpulannya adalah seperti ini. Gambar, enggak? Oh enggak, sudah ini gambarnya sudah di bawah ini. Oh iya. Kesimpulannya adalah ketika kita menjadi manusia seharusnya kita memang melapangkan hati, jangan sampai menyempitkan hati. Ketika kita melapangkan hati, apapun yang masuk permasalahan itu pada hati kita, baik itu yang menyenangkan maupun tidak menyenangkan, kita tetap lapang. Nah, kita tidak lapang. Tidak mudah tersinggung dan tidak mudah marah seperti itu. Jadi semuanya itu harus kita hadapi dengan positive thinking, menebar energi positif sehingga mereka bisa menghargai kita dan kita pun bisa menghargai mereka. Subhanallah. Insya Allah seperti itu. Insya Allah seperti itu ya. Iya. Terima kasih banyak Ustadz. Alhamdulillah. Alhamdulillah, semoga buat pemirsa di rumah juga bisa mendapatkan manfaat ya dari obrolan kita malam hari ini ya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kita akan ketemu lagi besok. Insya Allah. Di segmen Apa Kata Ustadz. Sekarang kita saksikan pariwara berikut.